berkaitan dengan pemanggilan terhadap beliau untuk dimintai keterangan, mestinya minggu lalu, tapi karena ada kedukaan, kemudian beliau juga ada urusan yang lain, sehingga baru sempat hari ini. Ya. Jadi untuk materinya Bang, apakah ada hal baru selain yang terungkap di sidang? Kita belum tahu jelasnya, tapi yang pasti kesini juga dalam rangka menyerahkan satu buah mobil kendaraan Alphard yang dulu pernah digunakan pada saat Pak SCL di Makassar, yang disewa itu, yang udah beredar di persidangan. Oh, fisiknya. Kita intinya adalah bahwa keluarga dan kami juga PH mensupport semua apa yang diharapkan oleh KPK. Kali ini dalam rangka kita membuktikan sekaligus juga ingin menunjukkan bahwa keluarga firm, keluarga kooperatif dan tidak mau menyulitkan, sehingga apa yang menjadi hak mereka adalah hak mereka, kalau yang bukan itu akan diserahkan kepada KPK. Dan hari ini mobil itu bentar lagi kita pastiin insya Allah akan kita serahkan kepada KPK. Oke, baik Pak. Dari informasi tim penyidik, keluarga Pak SCL. Insya Allah mudah-mudahan udah enggak lah. Kemarin kan di rumah Pak Andri Oleng kan digeledah tuh yang saudara Pak SCL. Ya benar. Ada kabar pemanggilan nggak? Belum, hingga saat ini belum ada. Oh, belum ada juga. Ya. Kalau mobil itu biasa digunakan Pak di rumah? Bukan, menggunakan Pak SCL pada saat biasa dinas di Makassar lalu. Yang disewa-sewa itu loh, yang sempat mengemuka di persidangan itu. Bisa jelasin Pak, Alphardnya warna apa Pak? Hitam, Kenapa ya? Hitam atau putih? Hitam atau putih ya? Entar lah kita lihat bareng-bareng. Baik. Kan bentar lagi datang kok, nggak sampai sejam lah, insya Allah. Terus Untuk sidang sidang pekan depan ini kan sudah mulai ada kasasi meringankan dari terdakwa. Ya betul. Untuk dari pihak SCL sendiri apa siapa saja begitu saksi meringankan yang akan dihadirkan rencananya? Yang jelas saksi ada charge-nya mungkin sekitar 2 kali. Tapi secara resmi kami juga sudah bersurat kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Wakil Presiden, Menko Perekonomian, dan juga Pak Yusuf Kalla yang ya kami pikir mereka akan kenal sama Pak SCL, apalagi Pak SCL kan pembantu daripada Presiden. Ketika permasalahan ini mulai terkuak gitu kan di saat masa COVID-19, dan kita lihat di persidangan itu bahwa ada hak diskresi dari Presiden maupun juga Menteri terkait dengan keadaan tertentu, dan untuk itulah kita berharap sekali Bapak Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi di negara ini, dan karena Pak SCL adalah salah satu dari pembantu beliau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga pangan nasional. Dan saya kira prestasi Pak SCL yang 2.200 triliun yang setiap tahun itu juga kita minta klarifikasi, sekaligus juga mengkonfirmasi kepada Bapak Presiden bahwa apakah apa yang disampaikan oleh beliau di persidangan itu benar atau tidak, sehingga masyarakat lalu tidak menerka-nerka atau kita tidak berasumsi, berpolemik bahwa sebetulnya yang dilakukan Pak SCL itu sebenarnya untuk keluarga beliau atau untuk negara dan bangsa sih. Sebetulnya itu sih intinya. Ada yang sudah membalas surat itu Pak? Belum. Yang jelas kita sudah layangkan. Tadi sudah kasih lihat kan, udah kita layangkan. itu kan baru opsi, misalnya Ya. itu apalagi pejabat tinggi ya. Ya. Ketika itu sulit Pak, ada plan B untuk melanjutkan. Kita juga udah menyiapkan yang lain. Kalau sekiranya Pak Presiden berhalangan, karena ada kesibukan negara dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kami berharap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mestinya dalam situasi seperti ini beliau mesti harus turun tangan, memberikan klarifikasi kepada publik, entah itu menyalahkan atau membenarkan atau meluruskan. Tapi saya kira itulah pertanggungjawaban moral seorang kepala negara sebenarnya yang kita harapkan. Oh, oke baik Pak. Tanggapan pemeriksaan Pak SCL kemarin saksi. Kemarin kan bilang kalau Pak SCL minta buka blokir rekening ya. Ya, Terus dia betul. ngomong katanya nggak ada uang lagi buat bayar kuasa hukum. Teman-teman Meninggalkan saya. nanti coba tolong perhatikan lah. Ketika di awal-awal itu kan kita ada 20 orang lawyer. Dan kebetulan saya ketua timnya. Dari 20 orang itu hingga terakhir kemarin itu kan bisa dilihat nggak sampai 10 tuh. Sebetulnya kita juga malu mau ngomong. Saya juga bilang di Pak SCL janganlah. Kita juga insya Allah ya kita lillahi ta'ala lah. Dalam situasi begini siapa sih yang menghendaki seperti ini? Dan beliau sudah memutuskan untuk meminta. Kami cuma berharap mudah-mudahan permohonan itu dikabulkan oleh ketua majelis bersama majelis yang lain, sekaligus juga pimpinan dan teman-teman penyidik di KPK
Ini demi nilai kemanusiaan aja sebenarnya. Nah, tinggal kita lihat aja lah, karena memang saya juga selaku ketua tim tidak bisa memaksakan lawyer yang lain untuk hadir di persidangan. Toh butuh makan, butuh transportasi dan lain sebagainya. Kalau ternyata bahwa Pak ICL hingga hari ini belum membayar kami, ya gimana ya? Kita kan ya udahlah. Kalau publik melihat mungkin beliau seorang menteri dengan mengelola puluhan triliun bahkan ratusan triliun, punya duit banyak, tapi ya fakta yang kami rasakan ya begitu. Dari awal Pak, belum bayar Pak. Dari apa? Ada pencabutan surat kuasa atau gimana? Oh enggak. Bukan soal pencabutan surat kuasa, tapi lebih ke beliau ingin menyampaikan aja, ya taruhlah itu sebagai pesan moral aja lah, bahwa ada sekian banyak orang yang masih setia mendampingi saya walaupun belum dibayar gitu. Ya kami lawyer-lawyernya. Bila ta'ala sampai putusan pemerasan selesai ya Pak. Insya Allah. Pak ICL kan minta TPU dipercepat, itu gimana tuh Pak? Ya sebetulnya beliau berharap proses ini cepat selesai ya. Makanya kalau teman-teman lihat keluarga segala macam siapapun yang kemudian dibutuhkan dipanggil oleh KPK, mereka sangat kooperatif sekali. Mereka mau datang menyampaikan apa adanya, semuanya disampaikan dengan segala keterbukaan, dengan ketulusan, keikhlasan. Dan mereka juga menyadari bahwa mungkin dalam proses itu ada perjalanan yang ya tidak mereka sadari itu adalah hal yang ya sebetulnya tidak mesti harus terjadi. Tapi kan toh semua sudah terjadi. Ya karena itulah mereka mau bertanggung jawab untuk itu. Hari ini juga kita ya mudah-mudahan dari pimpinan maupun juga paling tidak teman-teman di penyidik bisa menyampaikan juga berapa kira-kira nilai yang mesti harus dikembalikan oleh keluarga. Karena insya Allah keluarga juga punya komit untuk itu. Kalaupun dia mau jual asetnya segala macam yang udah dapat puluhan tahun yang lalu, dia akan lakukan itu. Yang penting kita juga hari ini mau minta izin juga dari KPK agar kalau memang diperkenankan bisa dijual aset-aset mereka yang udah diperoleh dari sekian puluh tahun yang lalu untuk bisa menyelesaikan persoalan di KPK. Itu justru yang kami harapkan sebenarnya. Kalau ternyata bahwa Pak ICL hingga hari ini belum membayar kami, ya gimana ya? Kita kan ya udahlah. Kalau publik melihat mungkin beliau seorang menteri dengan mengelola puluhan triliun bahkan ratusan triliun, punya duit banyak, tapi ya fakta yang kami rasakan ya begitu. Dari awal Pak, belum bayar Pak. Dari apa? Ada pencabutan surat kuasa atau gimana? Oh enggak. Bukan soal pencabutan surat kuasa, tapi lebih ke beliau ingin menyampaikan aja, ya taruhlah itu sebagai pesan moral aja lah, bahwa ada sekian banyak orang yang masih setia mendampingi saya walaupun belum dibayar gitu. Ya kami lawyer-lawyernya. Bila ta'ala sampai putusan pemerasan selesai ya Pak. Insya Allah. Pak ICL kan minta TPU dipercepat, itu gimana tuh Pak? Ya sebetulnya beliau berharap proses ini cepat selesai ya. Makanya kalau teman-teman lihat keluarga segala macam siapapun yang kemudian dibutuhkan dipanggil oleh KPK, mereka sangat kooperatif sekali. Mereka mau datang menyampaikan apa adanya, semuanya disampaikan dengan segala keterbukaan, dengan ketulusan, keikhlasan. Dan mereka juga menyadari bahwa mungkin dalam proses itu ada perjalanan yang ya tidak mereka sadari itu adalah hal yang ya sebetulnya tidak mesti harus terjadi. Tapi kan toh semua sudah terjadi. Ya karena itulah mereka mau bertanggung jawab untuk itu. Hari ini juga kita ya mudah-mudahan dari pimpinan maupun juga paling tidak teman-teman di penyidik bisa menyampaikan juga berapa kira-kira nilai yang mesti harus dikembalikan oleh keluarga. Karena insya Allah keluarga juga punya komit untuk itu. Kalaupun dia mau jual asetnya segala macam yang udah dapat puluhan tahun yang lalu, dia akan lakukan itu. Yang penting kita juga hari ini mau minta izin juga dari KPK agar kalau memang diperkenankan bisa dijual aset-aset mereka yang udah diperoleh dari sekian puluh tahun yang lalu untuk bisa menyelesaikan persoalan di KPK. Itu justru yang kami harapkan sebenarnya.